lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Oh, jadi Yes, kalau ditanya, yes. apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Dahsyat bukan Tuhan Yesus kita, amin? Amin. Jadi, sekali lagi, apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Wow. Adik-adik semua di rumah sudah siap beribadah pada hari ini? Siap. Amin. Siap. Yes, kita mau beribadah bersama-sama, menguduskan hari Sabat. Kita mau memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bilang sama-sama sama Tuhan, selamat pagi Bapa, ini kami datang mau memuji, menyembah Engkau. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Naikkan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu.
kita berdoa adik-adik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan buat kami pada hari ini. Dan kalau kami ada hari ini Tuhan, biarlah hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu semua kami Tuhan pada hari ini kami mau menguduskan hari Sabat. Kami mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Besertalah dengan kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian kita, ku nyanyikan, ku bawa lagu baru bagimu Tuhan. Yuk sama-sama kita bernyanyi lagu baru buat Tuhan. Kita keluarkan dari hati kita, dari mulut kita bersama-sama. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. for you are love. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Sekali lagi kita naikkan dari awal lagu ini adik-adik. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Ya, Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. Kau, For you are love. yes, kau yang terbaik. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memuji. For you are love. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. You are love. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. I'll lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands. I'll lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to Yes, you me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternal.
setiap kita membawa pujian yang baru buat Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Nah, saat ini Kak Neti mau memberitahu pengumuman buat adik-adik semua. Ya, yang pertama tetap Kak Neti ingatkan untuk komsel-komsel kita yang ada di tengah-tengah minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik ya. Ya, pelajaran yang lalu dari Kak Rosa, ada 3 ya yang pesannya. Tapi yang pertama adalah selalu jangan melupakan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi kita harus senantiasa mau berlomba-lomba, mau bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau ada pengumuman, wow kita mau ibadah atau kita mau komsel, biar semua kita antusias. Amin. Ya, jangan melupakan ya. Haleluya. Terus yang berikutnya, Kak Neti mau ingatkan buat kita semua, yaitu tentang tabungan kita bersama-sama. Ayo adik-adik, masih ingat? Atau ada yang sudah melupakannya? Ya, untuk tabungan kita terakhir dikumpulkan, deadline-nya adalah di akhir bulan ini ya adik-adik ya. Di akhir bulan ini sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah mengumpulkan. Tanggal 29 tepatnya ya. Tanggal 29 Agustus itu terakhir mengumpulkan. Jadi adik-adik boleh nitip ya melalui orang tua atau mungkin mau ditransfer nanti akunnya akan diberikan di masing-masing grup ya, kelas besar, kelas tengah, kelas kecil, nanti ada akunnya yang akan diberikan kalau memang mau ditransfer ya adik-adik ya, atau misalkan mau dijemput sama kakak-kakak pembina, misalkan kakak-kakak pembina yang akan datang, boleh adik-adik beritahu saja di grupnya, oke? Jangan lupa. Jadi sekarang sudah disiapkan tabungannya, ya. Bersukacita adik-adik semua. Amin. Bersukacita ya dalam hal memberi. Kita memberi dengan kasih kita kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Amin. Amin ya. Bersukacita. Karena setiap pemberian kita Tuhan perhitungkan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan lagi. Kita mau datang bawa pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Oke, kita mau datang sama Tuhan. Kita bawa pujian bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
Mari sekarang kita sama-sama persiapkan hati kita untuk kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini. Dan sama-sama kita katakan melalui pujian, Tuhan, betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh rindu saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Karena kami sungguh mengasihi Tuhan. How I love you Lord. Jesus. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Katakan pujian ini sekali lagi. How I love you Lord. Jesus. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Katakan Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, how I love you, Lord. Jesus. How I love you, how I love you, how I love you, Jesus. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang termanis Yesus, Kaulah segalanya. Kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus.
mengatakan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan, yang mau Tuhan katakan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang penurut, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Supaya Tuhan melalui pendengaran kami akan firman Tuhan, maka iman kami akan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua siap mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak Ero Kids yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik. Luar biasa. Pagi ini kita sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau fokus ya. Kita fokus, kita nggak lama-lama kok. Ya, kita beribadah hanya 1 jam dan mendengarkan firman Tuhan paling lama paling 30 menit. Jadi kita harus belajar fokus sama diri kita, terus kita dengarkan apa yang yang disampaikan. Oke, belajar fokus, dan untuk itu kita minta sama Roh Kudus, minta sama Tuhan untuk membuat kita menjadi fokus. Telinga kita hanya mendengarkan apa yang Kak Sandy sampaikan dan pikirannya enggak kemana-mana. Fokus lihat ke gadgetnya ya, ke handphone, ke laptop atau ke TV. Siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Amin? Amin. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari semalam sehingga pagi hari ini kami boleh segar kembali, kami boleh kuat kembali dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami siap mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami roh takut akan Engkau, roh dengar-dengaran, roh penurut, dan biarlah kami hanya fokus ya Bapa dan mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Dan kami mau tolak setiap roh-roh yang tidak mau menurut, roh yang tidak mau dengaran dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan. Dan biarlah roh ketenangan, lemah lembut yang daripada Yesus bersama dengan kami dan adik-adik semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya, amin. Hari ini, hari Minggu, ini masih bulan Agustus. Nah, bulan Agustus adalah bulan pahlawan ya. Kita mau merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Ya, negara kita, bangsa kita. Ya, tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya. Ini sekarang tanggal 15. Tanggal 15. Berarti kita tinggal 2 hari lagi ya. Kita mau siapkan bahwa negara kita akan ulang tahun yang ke-76. Nah, kita saat ini juga mau mendengarkan firman Tuhan tentang pahlawan iman ya, pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab. Siapa aja sih pahlawan-pahlawan kita ya? Nah, kemarin Kak Rosa sudah cerita tentang Gideon. Wah, Gideon itu sebenarnya sudah pernah diberitakan ya udah pernah dibawakan waktu itu. Sama Kak Rosa dibawakan kembali karena memang luar biasa karakter si Pak Gideon ini. Nah, sekarang kalau Kak Sandy akan membawakan tentang, wah ini pasti adik-adik seneng nih dengernya. Udah pernah, bahkan ada yang udah pernah dengar ceritanya atau lihat ceritanya di YouTube. Yaitu tentang Yunus. Ya, Yunus itu paling terkenal yang dia itu di dalam perut ikan. Nah, temanya Kak Sandy hari ini tentang Yunus, yaitu confess. Confess itu artinya mengaku, ya. Dengan mengaku membawa kemenangan, bring victory. Nah, yang kayak gimana sih? Kenapa sih Yunus ini membawa kemenangan dengan pengakuannya? Nah, pembacaan firman Tuhan kita di Yunus 1, Yunus pasal 1
ayat 2, pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Nah, kalau pasal 4 itu tentang Yunus sendiri ya yang sedang berbicara dengan Tuhan. Tapi Kak Sandy akan ambil di Yunus pasal 1, 2, dan 3. Cukup banyak, untuk itu Kak Sandy akan memberikan ceritanya melalui video. Yunus ini adalah pembawa pesan Tuhan. Ya, kalau di bahasa Inggris ini ya yang keren tulis bahasa Inggrisnya adalah Jonah the messenger of God. Dia adalah pembawa pesan sebenarnya ya untuk Tuhan. Dia messengers nih dia. Nah, gimana ceritanya di Yunus 1 pasal 1, pasal 2 dan pasal 3? Kita lihat sama-sama videonya. Yuk, semuanya siap-siap ya melihat ya videonya. Simak baik-baik ceritanya. Silakan. Komik Alkitab, Yunus di perut ikan. Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yunus pasal 1, 2 dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Ya, itu dia cerita tentang Yunus. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 sudah dirangkum. Oke, pastinya sudah menyimak semua ya. Nah, Kak Sandy akan ulang lagi nih sama adik-adik. Pak Yunus ini diberikan kepada Tuhan pewahyuan untuk pergi ke mana? Ada yang tahu? Slide. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya, dia suruh pergi ke Niniwe. Tapi dia kemana? Dia langsung buru-buru kabur. Kabur, jangan ke Niniwe. Langsung perginya ke kota Tarsis. Malahan dia belok ya. Tarsis itu sama Niniwe itu bertolak belakang ya. Seperti utara sama selatan dia perginya jauhnya. Tapi pada saat dia dalam perjalanannya dengan menumpang sebuah kapal, Tuhan mendatangkan badai, hujan ya. Wah, badai di tengah laut sampai itu kapalnya hampir hancur ya. Nah, kalau di dalam Yunus pasal 1 itu si Yunusnya malah tidur. Dia ambil tempat yang paling bawah di kapal itu, dia bisa tidur nyenyak. Karena dia tahu, wah, Tuhan marah ini sama saya. Ya, Tuhan marah sama saya, makanya didatangkan itu yang namanya badai, hujan di tengah laut. Ya, kapalnya hampir hancur. Nah, penumpang-penumpang yang di sini di kapal itu udah berseru-seru sama Tuhan. Ya, sama Tuhannya mereka, Allah mereka. Wah, berdoa, buang-buangin muatannya supaya mengurangi ya, jangan sampai mereka jatuh tenggelam dan mati di situ. Ya, mereka berteriak-teriak sama Allah mereka. Ada yang minta supaya ini diberhentikan, jangan sampai ada badai lagi. Tapi kepala nahkodanya pas dia lihat ada penumpang namanya Pak Yunus lagi tiduran. Dia ambil tempat di paling bawah deknya ya, dek kapal itu yang paling bawah, dia ambil di situ, dia bisa tidur nyenyak. Wah, curiga lah akhirnya ya. Nih curiga nih akhirnya semuanya pada.
Terus di Yunus 2 dia berkata, ini kamu kenapa ini kok bisa tidur seperti gini? Pasti kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, di sini seperti temanya Kak Sandy ya tentang confess, yaitu tentang mengaku. Akhirnya Yunus mengaku ya. Di ayat yang ke-10 Yunus 1 pasal 10 dia mengaku. Slide. Kemudian setelah itu mereka membuang undi. Buang undi, akhirnya yang kena undi siapa? Yunus. Dia dibuang ke laut. Nah di dalam ketika dia buang di laut, Tuhan tidak membiarkan Yunus untuk mati. Tuhan mengirimkan ikan besar. Di situ bukan ditulisnya ada ikan paus, ikan lumba-lumba atau ikan hiu ya, tapi dibilangnya ikan besar. Ya, ikan besar yang menelan Yunus dan dia masuk ke dalam perut ikan selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Nah pada selama 3 hari 3 malam Yunus berdoa kepada Tuhan. Ya, Yunus berdoa merenungkan apa yang menjadi kesalahannya dia. Kemudian Tuhan menyuruh ikan untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Wah, jadi Yunus dimuntahin tuh dikeluarinya itu bukan di laut lagi, tapi dimuntahkan ke daratan. Nah, kemudian saat itu juga Tuhan berfirman kembali kepada Yunus. Dia mengatakan, Yunus, pergilah ke kota Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Ini adalah perintah Tuhan yang kedua kalinya. Sebelumnya yang pertama Yunus kabur, lari. Nah yang ini yang kedua kalinya. Nah pada saat Yunus akhirnya taat kepada perintah Tuhan, dia berjalan menuju kota Niniwe. Kota Niniwe itu kota yang besar adik-adik ya. Dalam perjalanannya dia butuh 3 hari ya, seperti kayak di video tadi ya. 3 hari lamanya dia berjalan, saking besarnya ini kotanya. Ya, tapi penduduknya, bangsanya ini ya kurang lebih 120 ribuan orang ada di situ. Itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan mau membuat Niniwe menjadi bertobat. Dan berseru-serulah si Yunus. Ya, selama 40 hari ke depan kamu tidak bertobat, Tuhan akan memusnahkan kalian. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Ini ceritanya Yunus. Di mana sih Kak temanya Kakak yang tentang confess pengakuan? Pada saat Yunus mengaku di atas perahunya, ya. Yunus mengakui segala kelalaiannya dia itu pada saat di kapalnya. Nah, mengaku sama dengan mengakui ya. Itu adalah confess. Dia di bahasa Inggrisnya mengaku sama dengan mengakui. Slide. Di sini ada cerita tentang bohong. Nih, Kak Sandy percaya adik-adik semuanya pernah bohong. Betul? Siapa yang gak pernah bohong? Gak ada yang angkat tangan? Atau ada yang angkat setengah tangan? Setengah tingginya. Kak Sandy pun pernah berbohong adik-adik. Ya, Kak Sandy itu pernah berbohong juga. Ya, contoh kecil kita berbohong seperti ini. Di sini Kak Sandy punya gambarnya tentang kue. Did you eat my cake? Apakah kamu memakan kue saya? Simple ya. Ya, cuman gara-gara kue, ya kita bisa berbohong adik-adik. Ya, wah itu kue sebenarnya bukan buat kita kan sebenarnya. Atau memang itu kue buat kita, tapi kita harus minta izin dulu. Karena memang belum disuruh. Terus jawabannya dia bilang, I swear. It wasn't me. Have I ever lied to you? Sampai bersumpah. Sungguh saya bersumpah bukan saya. Emang aku pernah bohong sama kamu? Nah, siapa yang pernah bilang begitu ya? Terus I'm certain it was someone else. Jadi dia menyalahkan orang. Itu pasti orang lain yang makan kuenya. Ini nih tipe-tipenya ya. Saya Kak Sandy percaya ya kita pernah melakukan ini ya. Tapi bukan berarti sering kita melakukan. Terus perbedaan bohong sama jujur. Nih dia. Yang lie adalah yang bohong. Dia bilang nih anak kecilnya ini dia bilang, "Mami, there's a broken cup in the kitchen." Dia bilangnya begitu. Itu bohong. Tapi kalau ketika kita berkata jujur, kita bilang apa? I accidentally broke the cup. Artinya apa? Aku gak sengaja Mami pecahin
gelasnya. Aku nggak sengaja gitu. Tapi ketika orang berbohong, dia langsung bilang, "Loh, kok ada gelas pecah nih? Siapa ini?" Nah, kira-kira itu sama saja dengan menuduh. Kalau misalnya pernah lihat film Pinocchio, itu ada dia ya, ada gambarnya ya. Film Pinocchio, kalau dia bohong, hidungnya panjang, set, nambah. Bohong lagi, set, tambah panjang lagi. Nah, kira-kira adik-adik kalau adik-adik bohong, mau nggak hidungnya panjang? Kalau misalnya panjang, udah kelihatan ya, sampai jalan panjang terus. Kalau dia nggak ngaku, nggak berkurang dia hidungnya. Sekarang hidungnya lebih baik nggak usah dipanjang-panjangin ya, atau nggak usah dimancung-mancungin ya, nanti takutnya bohong ya. Padahal nggak usah ya, jadi hidung-hidung mancung mah ya nggak apa-apa, itu bukan bohong, emang hidungnya mancung ya. Jadi kalau di film aja bisa hidungnya mancung ke depan kalau bohong, Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan tidak jujur atau berbohong. Nah, Pak Yunus ini tadinya dia disuruh sama Tuhan ke Niniwe, malah dia kabur ke Tarsis. Nah, di kapal, Kak Sandy baca, kalau seandainya misalnya si Pak Yunus ini nggak mengaku, itu bisa jadi satu kapalnya itu akan hancur. Dan karena Pak Yunus tidak mengaku, ya tidak jujur, semua penumpang kapalnya di situ akan mati. Ini dia. Ya, di sini Kak Sandy mencatat ada 4 hal tentang pengakuan Yunus. Yang pertama adalah jujur. Honest bahasa Inggrisnya ya. Jujur. Mengambil sikap berani untuk jujur. Sulit. Kak Sandy pernah mengalami ini. Ya, Kak Sandy pernah mengalami ini, harus jujur. Tapi kalau Kak Sandy jujur, temannya Kak Sandy ini pasti dihukum. Ya, ada nggak yang bilangnya, ini kita bohong aja lah demi kebaikan. Gak ada ya adik-adik ya. Kalau bohong ya bohong. Ya, itu bohong hitam. Kalau jujur berarti putih. Nggak ada namanya gray area atau nggak ada yang namanya area abu-abu. Ya, bohong demi kebaikan. Berarti setengah-setengah ya. Hitam sama putih jadi abu-abu. Nggak ada. Ya, hitam-hitam, putih-putih. Bohong-bohong, jujur-jujur. Ya adik-adik. Jadi Pak Yunus dia mengambil sikap. Di mana nih? Ada nggak di ayatnya Kak Cindy? Ada. Di Yunus pasal 1 ayat 10. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Yunus 1 Yunus 1 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ia itu Yunus. Dan hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Artinya Yunus sudah mengakui, iya ini saya karena saya melarikan diri dari Tuhan, dari hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan badai ini. Yunus mengaku, dia mengambil sikap jujur. Amin. Siapa yang di sini saat ini juga mau mengambil sikap mulai dari sekarang, saya mau jujur Kak, saya mau berani mengambil sikap jujur. Angkat tangannya. Angkat tangannya siapa yang mau jujur mulai dari sekarang. Haleluya. Haleluya. Tuhan melihat ya, adik-adik Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Bahwa kita saat ini mau mengambil sikap jujur. Yang kedua, apa sih? Kenapa sih sampai bisa menang ya? Ya mengaku, confess. Kalau kita jujur artinya kita juga mengaku ya. Kita jujur nih, iya saya yang melakukan. Melakukan apa? Kita melakukan yang salah. Jadi kita mengaku, mengatakan saya yang sudah menempatkan semua orang dalam masalah ini, Pak Yunus ini. Jadi ketika kita jujur dan kita mengaku, kita sudah menjadi orang yang taat sama perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan dibilang enggak boleh bohong, ada enggak? Ya, ada enggak? Ada ya, di 10 perintah Tuhan. Nah, itu perintah yang keberapa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Janganlah bersaksi
dusta. Pasti ada yang ingat ini. Kak Sandy sebenarnya pengen lihat nih, pasti ada yang ingat doa sombong dong. Saya kayak saya karena nggak kelihatan ya sama Kak Sandy ya. Ya puji Tuhan adik-adik masih ingat bahwa Tuhan menempatkan janganlah mengucapkan saksi dusta itu di 10 hukum perintah Allah. Artinya kita pun saat ini harus mengambil sikap jujur dan mengaku. Ya, dan pada saat kita jujur dan mengaku, kita akan taat kepada Tuhan. Timbullah ketaatan. Pada saat Yunus di dalam perut ikan, dia merenung. 3 hari 3 malam dia berdoa, Tuhan. Itu di Yunus pasal 3. Yunus pasal 3. Dia merenung dan dia mengucap syukur. Dia bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut saya masuk di perut ikan. Enggak dimarah-marahin lah si Tuhannya ini. Ya, akhirnya dia mengucap syukur, Tuhan, tapi tolonglah saya Tuhan. Ya, saya mau kembali. 3 hari 3 malam dia mengucap syukur kepada Tuhan dan merenungkan segala perbuatannya. Akhirnya dia taat. Nah, pada saat dia taat ngapain? Tuhan mau memuntahkan dia ke daratan. Betul ya, ikannya muntahin Yunusnya ke daratan, gitu keluar. Sampai di daratan. Barulah datang perintah Tuhan. Pergi lagi ke Niniwe Yunus. Wah, Yunus disuruh pergi lagi yang kedua kalinya untuk ke Niniwe. Yunus kabur lagi? Tidak. Ya, Yunus sudah bertobat dari kesalahan yang pertama untuk tidak kabur. Dia pergi ke Niniwe. Nah, ketika dia taat, pergi ke Niniwe, akhirnya ada kemenangan bagi bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe diselamatkan. Di situ kasih yang dibaca di Yunus pasal 3, ya, di situ pasal 3. Tuhan menyayangkan karena dia melihat bangsa ini sampai ke rajanya, itu rajanya dia menanggalkan jubah kebesarannya, kemudian duduk di abu. Dia berpuasa, dia memerintahkan semuanya untuk berpuasa karena dia tahu bahwa Tuhan akan menunggang balikan ini si Niniwe lewat si Pak Yunus. Kemudian mereka berpuasa, terus dia minta ampun, berseru-seru kepada Tuhan dan lembutlah hati Tuhan. Dia melihat, wah, masa saya tidak menyayangkan orang-orang Niniwe ini yang sudah berseru-seru sama saya. Nah, akhirnya dimenangkanlah bangsa Niniwe dari kutuk dan malapetaka dari Tuhan. Ini adalah kemenangan Yunus. Ya, kemenangan Yunus ketika dia mengaku. Kalau tidak mengaku, dia tidak akan sampai ke Niniwe. Hidup kita pun seperti itu, adik-adik ya. Ya, kita jangan sampai terjebak dengan perkataan-perkataan yang dibilangnya yang seperti Kak Sandy bilang tadi, bohong demi kebaikan. Jangan, ya. Ya, adik-adik mulai dari sekarang ambil sikap, saya mau berani jujur. Ya, memang pasti saat kalau kalian melakukan suatu kesalahan, kalian mau jujur, ada yang maju mundur. Jujur gak ya? Nanti dimarahin mama. Ngomong gak ya sama papa? Nanti aku dipukul. Pasti ada yang kayak gitu, betul ya? Jujur, sulit mau ngomong, mau ngasih tahu padahal hal yang kecil gara-gara cuman cake. Karena kue saja kita akan berbohong. Jadi gak ada yang bilang bohong kecil, bohong besar ya. Atau bohong sedang, gak ada. Bohong is bohong, ya lie is lie ya. Gak ada lagi yang namanya bohongnya kecil, bohongnya besar, bohongnya sedang. Gak. Ketika kita memulai bohong yang kecil, lama-lama kita bisa bohong yang sedang. Sedang lagi gede, sampai akhirnya kita jadi pembohong. Ingat, siapa bapak si pendusta? Siapa? Kurang keras. Siapa? Ya, bapak pendusta itu adalah iblis. Ya, kalau kita mau ngikutin si bapak iblis, kita akan jadi pembohong. Ya, artinya kita jadi anaknya si iblis. Siapa yang di sini mau jadi anak Tuhan? Mana tangannya? Tinggi-tinggi. Haleluya. Siap jujur? Berani mau mengaku? Mulai dari sekarang? Amin? Amin. Oke. Ayat hafalannya nanti Kak Sandy kasih. Tapi Kak Sandy mau kasih tahu sekali lagi, kalau kita harus berani ngambil sikap jujur, mengaku, dan taat. Amin. Dari Amsal 28 ayat 13b.
Ini ayat hafalannya nanti Kak Sandy mau minta sama kakak pembina di kelas kecil, kelas besar, kelas tengah untuk semuanya pada hafalkan ya. Nanti ditanya satu-satu. Oke, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Amsal 28 ayat 13b. Siapa mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan disayangi. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 13b. Siapa mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Siap menjadi anak-anak yang suka jujur, suka mengaku, amin. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yes, taruh di dadanya sekarang juga. Saya mau berani jujur. Saya mau mengambil sikap jujur. Ya, karena kita adalah anak-anak jujur. Ya, kalau kita bukan anak-anak Tuhan berarti bukan anak-anak yang suka jujur. Oke? Karena Yesuslah pahlawan kita. Haleluya. Berani jujur artinya hebat. Mana jempolnya? Berani jujur, hebat. Yes, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dari minggu ini selesai. Kak Sandy berharap bahwa adik-adik tetap mengandalkan Tuhan. Ya, apapun kendalanya adik-adik, apapun masalahnya adik-adik, tapi ketika adik-adik dihadapkan dengan harus berkata jujur atau tidak, berdoa. Minta sama Tuhan, pandang Tuhan. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan kita akan berani jujur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Adik-adik sekali lagi katakan, berani jujur, hebat. Mana jempolnya? Berani jujur, hebat. Hebat. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama adik-adik. Kita mau angkat pujian, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan. Ya, kita mau memandang wajah Tuhan bahwa kita adalah anak-anak jujur. Ya, kita akan menuai kemenangan ketika kita mengaku, ketika kita jujur. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita bangkit berdiri ya adik-adik ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopang. Ku pandang wajah-Mu. Naikkan pujian ini adik-adik. Sungguh-sungguh katakan, Yesus, Engkau adalah Allah pertolongan kami. Dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kita katakan pujian ini sekali lagi adik-adik. Katakan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan
pandang wajahmu. Adik-adik, angkat tanganmu. Ku pandang wajahmu. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Dalam hidupku. Ya Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak sanggup ketika Engkau jauh dari kami. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anak Hero Kids mengambil sikap berani untuk jujur. Memang tidak mudah Tuhan, tapi seperti firman Tuhan berkata, bahwa ketika kita jujur, ketika kita mengaku segala dosa kita maupun segala kesalahan kita, Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus ada dalam hidup kami, menyertai setiap hidup anak-anak kami yang sudah beranjak dewasa, yang akan melanjutkan ke kuliah maupun ke SMP dan SMA. Tuhan pelihara anak-anak kami yang di kelas tengah, anak-anak kami yang di kelas kecil. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan adik-adik kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya sikap yang kami ambil saat ini jujur adalah sikap yang hebat. Bersama Yesus kami melakukan perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.